Ini adalah IPO yang paling susah dinalar. Selama bertahun-tahun, Elon Musk menolak keras membawa SpaceX masuk ke bursa saham. Alasannya sederhana, bursa saham berpikir jangka pendek, sementara membangun kota di Mars membutuhkan kesabaran yang tidak dimiliki Wall Street. Tapi sekarang situasinya berbeda. SpaceX justru mengajukan IPO dengan valuasi sekitar 1,75 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satu yang terbesar dalam sejarah. Yang membuatnya menarik, SpaceX bukan perusahaan yang sedang kesulitan. Mereka tidak kekurangan uang. Starlink terus tumbuh, bisnis peluncuran roketnya mendominasi dunia, dan investor privat masih berebut ingin masuk. Ini bukan perusahaan yang IPO karena terdesak. Lalu saat dokumen IPO itu dibuka, ada sesuatu yang menarik. Yang paling banyak dibahas bukan roket, bukan Mars. Justru AI, pusat data, komputasi orbital, dan infrastruktur digital masa depan yang mendominasi pembahasannya. Seolah-olah SpaceX sedang memperkenalkan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari yang kita kenal selama ini. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau nggak butuh uang, kenapa IPO sekarang? Dan sebenarnya apa yang sedang dibangun oleh Elon Musk? Ternyata bisnis roket dan satelit hanyalah fondasi, bukan tujuan akhirnya. SpaceX membutuhkan IPO bukan untuk bertahan hidup, tapi karena ambisi berikutnya membutuhkan modal yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh bisnis peluncuran roket. Dan ini cukup mengejutkan, karena bisnis utama SpaceX saat ini sedang berada di titik terkuat sepanjang sejarahnya. Falcon 9 mendominasi industri peluncuran global. Starlink sudah memiliki lebih dari 9 juta pelanggan, mulai dari internet rumah, konektivitas kapal dan pesawat, kebutuhan militer, dan juga layanan direct to cell yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit. Mesin uangnya berjalan dengan sangat baik. Tetapi di balik itu, SpaceX diam-diam menggelontorkan investasi besar ke infrastruktur komputasi untuk melatih model AI. Bukan membangun aplikasi AI, bukan membuat chatbot, melainkan membangun lapisan infrastruktur yang akan menopang seluruh ekosistem AI global. Dan dari sinilah benang merahnya mulai terlihat. SpaceX tidak hanya ingin menjadi perusahaan luar angkasa. Mereka ingin menjadi tulang punggung ekonomi teknologi masa depan di bumi dan mungkin jauh di atasnya. Untuk memahami logika di balik langkah ini, ada satu kerangka berpikir yang dikeluarkan oleh David Thies yang saat ini semakin relevan, Dynamic Capabilities Theory. Intinya sederhana. Keunggulan perusahaan tidak ditentukan oleh seberapa kuat bisnisnya hari ini, tetapi oleh kemampuannya melihat perubahan lebih cepat, menangkap peluang yang muncul, lalu mengubah dirinya sebelum terlambat. Ada 3 tahapan, ada sensing, seizing, dan transforming. Pada tahapan sensing, SpaceX melihat AI bukan sekedar perlombaan membuat model yang paling canggih. Mereka melihat konsekuensinya. Semakin pintar AI, semakin besar kebutuhan listrik, chip, konektivitas, dan juga pusat data. AI bukan hanya soal software. AI adalah krisis infrastruktur yang sedang mendekat. Lalu masuk ke tahap seizing, yaitu menangkap peluang dari perubahan tersebut. Starlink menyediakan arus kas sekaligus jaringan komunikasi global. Starship dirancang untuk menurunkan biaya akses ke orbit secara drastis. Infrastruktur komputasi dibangun untuk melatih AI. Bahkan pusat data di orbit mulai dikonsepkan karena di luar angkasa, energi matahari tersedia hampir tanpa henti. Apa yang sebelumnya terlihat seperti proyek-proyek yang berdiri sendiri-sendiri, perlahan-lahan mulai terlihat sebagai bagian dari satu strategi besar. Kemudian masuk ke transforming, yaitu mengubah organisasi agar selaras dengan masa depan yang sedang dibayangkan. Disinilah IPO menjadi masuk akal. Bukan karena membutuhkan uang untuk bertahan, tetapi karena SpaceX sedang mengalokasikan modal dalam jumlah yang besar ke peluang yang nilainya mungkin baru akan terbukti 1 atau 2 dekade ke depan. Mereka sedang bertransformasi dari perusahaan roket menjadi penyedia infrastruktur komunikasi, komputasi, dan AI global. Tetapi rencana sebesar ini tentu saja nggak berjalan tanpa risiko. Ada 3 taruhan besar yang sampai hari ini belum terbukti. Pertama, Starship. Hampir seluruh rencana masa depan SpaceX bergantung pada roket ini. Karena hampir semua skenario yang mereka bayangkan membutuhkan biaya pengiriman ke orbit yang jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Satelit generasi baru, pusat data orbital, hingga berbagai infrastruktur ruang angkasa hanya masuk akal secara bisnis jika Starship benar-benar mampu memangkas biaya peluncuran secara drastis. Masalahnya, Starship masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan belum bisa membuktikan bahwa target biaya tersebut akan bisa tercapai. Kalau biayanya tetap tinggi, banyak rencana itu akan langsung kehilangan pijakan ekonominya.
Yang kedua, pertaruhan di AI. SpaceX sedang menggunakan uang yang dihasilkan hari ini dari Starlink dan bisnis peluncuran roket untuk membangun pusat data yang membutuhkan listrik yang besar, sistem pendingin khusus, dan investasi miliaran dolar. Hasil akhirnya belum ada yang tahu. Ini bukan inovasi bertahap, ini adalah taruhan besar pada bisnis baru yang masih berada di tahap awal. Yang ketiga, asumsi mengenai pertumbuhan AI itu sendiri. Seluruh strategi ini dibangun di atas keyakinan bahwa kebutuhan komputasi AI akan terus melonjak. Nah, dari sinilah muncul gagasan komputasi orbital dan pusat data di luar angkasa. Secara teori memang menarik, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa pusat data di orbit lebih murah dibandingkan pusat data di bumi. Kalau pertumbuhan AI melambat atau muncul solusi yang lebih sederhana di darat, maka banyak proyek yang sedang dibangun saat ini bisa berubah menjadi beban yang berat. Untuk membuktikan bahwa semua ini bukan sekedar visi yang indah di atas kertas, maka ada 3 prioritas yang harus dieksekusi SpaceX dalam waktu dekat. Yang pertama, Starship harus berhasil. Bukannya hanya bisa terbang, tapi harus beroperasi secara rutin, cepat digunakan kembali, dan benar-benar menurunkan biaya peluncuran. Kalau Starship berhasil, banyak skenario yang saat ini terlihat terlalu mahal akan mulai masuk akal secara ekonomi. Jadi ini bukan pilihan, ini adalah syarat utama. Yang kedua, Starlink harus terus tumbuh sebagai mesin pendanaan utama. Potensinya masih sangat besar, direct to cell, konektivitas kendaraan, kapal laut, pesawat, kebutuhan pertahanan, hingga wilayah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi masih membuka peluang yang sangat luas. Semakin kuat arus kas Starlink, semakin besar kemampuan SpaceX membiayai proyek jangka panjang tanpa terus bergantung pada pendanaan eksternal. Yang ketiga, untuk AI, langkah yang paling realistis bukan langsung membangun pusat data di orbit. Yang lebih masuk akal dalam beberapa tahun ke depan adalah memperluas infrastruktur komputasi yang sudah ada, menyediakan kapasitas bagi perusahaan AI lain, dan mengembangkan jaringan satelit yang mendukung kebutuhan AI global. Singkatnya, buktikan dulu bahwa bisnis komputasi di bumi bisa menghasilkan uang. Baru kemudian bicara soal orbit. Kalau ketiganya berhasil, SpaceX akan memiliki posisi yang hampir tidak tertandingi. Satu-satunya perusahaan yang mampu meluncurkan muatan ke orbit, mengoperasikan jaringan komunikasi global, sekaligus menyediakan infrastruktur komputasi untuk AI. Itulah ekosistem yang sedang dibangun oleh Elon Musk. Dan pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah SpaceX bisa sampai ke Mars, tetapi apakah Starship, Starlink, dan AI benar-benar bisa menyatu menjadi satu sistem yang saling memperkuat. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, nilai terbesar seringkali muncul dari masalah yang diciptakan oleh sebuah tren, bukan dari tren itu sendiri. Saat semua orang berlomba membuat AI yang paling canggih, Musk justru bertanya, kalau AI benar-benar berhasil, siapa yang akan menyediakan infrastrukturnya, energinya, kapasitas komputasinya? Peluang terbesar tidak selalu berada di puncak gelombang, kadang justru ada tepat di belakangnya. Kedua, pertanyaan yang kita ajukan menentukan solusi yang kita temukan. SpaceX tidak bertanya bagaimana membuat model AI yang lebih pintar. Mereka bertanya apa yang akan dibutuhkan dunia jika AI menjadi jauh lebih pintar dari yang dibayangkan. Pertanyaan yang berbeda menghasilkan strategi yang berbeda. Dan seringkali itulah yang membedakan pemimpin pasar dari pengikut pasar. Ketiga, visi besar tidak pernah lolos dari ujian kenyataan. Cerita yang menarik bisa memikat investor. Narasi yang kuat bisa mengangkat valuasi. Tapi pada akhirnya, yang menentukan segalanya adalah apakah asumsi-asumsi di balik visi tersebut benar-benar terbukti. Apakah Starship bisa benar-benar murah? Apakah AI benar-benar membutuhkan infrastruktur orbital? Di titik itulah sebuah visi berhenti menjadi ide dan mulai diuji oleh dunia nyata. Ini bukan pertama kalinya Elon Musk mempertaruhkan segalanya pada sesuatu yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang. Mobil listrik pernah ditertawakan. Roket yang bisa mendarat sendiri pernah dianggap fiksi ilmiah. Internet satelit global pernah dipandang sebagai mimpi mahal yang tidak akan pernah balik modal. Tidak semua prediksinya memang terbukti benar. Tidak semua taruhannya berakhir menang. Tapi ada satu pola yang terus berulang. Elon Musk melihat sesuatu sebelum orang lain melihatnya. Lalu cukup konsisten untuk membuktikannya. Maka pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Elon Musk akan berhasil lagi. Pertanyaannya adalah apa yang sedang Anda lihat di bidang Anda yang belum dilihat oleh orang lain. Karena hampir setiap kemajuan besar selalu dimulai dari seseorang yang cukup berani melihat kemungkinan yang belum terlihat. Lalu cukup sabar untuk membuktikannya.